penetapan. Evaluasi merupakan salah satu komponen atau bagian dari kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi ini digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, maupun proses pembelajaran. Nah, dari hasil evaluasi ini dapat dibuat keputusan baik mengenai kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan, ataupun upaya bimbingan yang diperlukan. Mengutip dari Aropa dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi Kurikulum Pendidikan, menyebutkan ada beberapa pengertian evaluasi dan kurikulum di antaranya. Menurut Purwanto dan Atwi, evaluasi merupakan proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable guna membuat keputusan tentang suatu program. Menurut Ruthman dan Mowbray, evaluasi merupakan penggunaan metode ilmiah guna menilai implementasi dan outcome suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Sedangkan menurut Aripunto, evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai, yang kemudian dipakai sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur yang ilmiah yang sistematis guna menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan kurikulum dalam pengertian yang lebih luas seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Jadi, evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan data mengenai program pendidikan untuk mencapai tujuan dalam rangka mengambil keputusan apakah program pendidikan itu masih bisa digunakan atau tidak, atau dikatakan sebagai proses atau prosedur pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan program. Nah, kegiatan evaluasi kebutuhan dan kelayakan terhadap kurikulum adalah suatu keharusan yang esensial dalam rangka pengembangan program kegiatan pendidikan pada umumnya dan peningkatan kualitas siswa pada khususnya. Hal ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai unsur utama pelaksanaan dan keberhasilan program pendidikan yang pada gilirannya membutuhkan pengelolaan dan pelaksanaan yang mampu menjalankan kegiatan pendidikan yang lebih berdaya. Fungsi utama dari kegiatan evaluasi umumnya yaitu diagnosis, prediksi, seleksi, dan penetapan peringkat atau nilai dari tugas atau kegiatan yang telah dikerjakan.
Sedangkan dalam konteks kurikulum, evaluasi berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu kurikulum yang diterapkan pada pendidikan, atau sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Menurut Scriven, menyatakan bahwa fungsi evaluasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif adalah fungsi evaluasi yang memberikan informasi dan pertimbangan terkait dengan usaha perbaikan kurikulum. Fungsi formatif ini dapat dilakukan hanya saat kurikulum dalam tahap proses pengembangan atau ketika pengembangan dokumen kurikulum belum selesai. Tahap proses pengembangan itulah para pengevaluasi kurikulum memberikan masukan pada para pengembang kurikulum terkait aspek yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi. Fungsi ini juga hanya bisa dilaksanakan saat evaluasi terkait dengan proses, bukan pada hasil. Sehingga informasi dan data yang didapat digunakan untuk perbaikan proses saat konstruksi atau saat implementasi dari kurikulum. Sedangkan yang kedua, fungsi sumatif adalah suatu fungsi yang memberikan pertimbangan terkait hasil dari pengembangan kurikulum. Sehingga fungsi ini tidak dapat diterapkan saat kurikulum masih dalam proses. Nah, hasil pengembangan kurikulum yang digunakan dalam fungsi sumatif dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, ataupun dampak kurikulum. Hasil dari evaluasi ini akan dapat menjadi suatu pertimbangan dari pengevaluasi bahwa suatu kurikulum tersebut apabila berhasil dapat dilanjutkan atau apabila gagal dapat dihentikan. Nah, keberhasilan atau kegagalan ini dapat dilihat dari hasil kurikulum tersebut relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Kurikulum baru atau hasil penyempurnaan dihasilkan berdasarkan evaluasi dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui asesmen terhadap pelaksanaan kurikulum secara cermat, menyeluruh, dan padu. Kunci pekerjaan evaluasi kurikulum adalah kepekaan evaluator terhadap pelaksanaan kurikulum yang telah dikembangkan, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. Agar dapat diambil keputusan secara tepat, maka diperlukan informasi yang akurat. Nah, evaluasi ini memungkinkan pengembangan kurikulum mengadakan perubahan-perubahan dan penyempurnaan program sebelum program tersebut selesai disusun. Nah, meskipun kedua jenis evaluasi tersebut dapat diketahui adanya perbedaan pemanfaatannya, tetapi senyatanya tidak mudah membedakan keduanya karena dalam pelaksanaannya sering keduanya saling mendukung. Peranan evaluasi dalam kurikulum setidaknya berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Salah satu peranan evaluasi kurikulum adalah sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan dan tindakan selanjutnya. Dalam hal ini mengandung 2 hal, yaitu evaluasi berisi suatu skala nilai moral dan evaluasi berisi suatu perangkat kriteria kritis. Yang kedua, evaluasi sebagai penentu keputusan. Evaluasi dalam kurikulum memiliki peran sebagai penentu keputusan pendidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan prinsip, setiap individu di atas menentukan keputusannya sesuai dengan posisinya, yang mana besar kecilnya peranan keputusan yang diambil seseorang sesuai lingkup tanggung jawabnya, serta lingkup masalah yang dihadapinya pada suatu saat. Adapun beberapa hasil evaluasi dijadikan acuan peserta didik untuk menentukan sejauh mana ia dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Nah, dengan kata lain, keputusan yang diambil peserta didik pasti berkenaan dengan kepentingan dirinya, sebagaimana dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dan yang ketiga, evaluasi sebagai konsensus nilai.
Evaluasi sebagai tradisi tes, mental, serta eksperimen yang mana konsensus ini berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus yang bersifat behavioral, penggunaan analisis statistik dari pre-test dan post-test, dan lainnya. Menurut Atwi, tujuan evaluasi dalam kurikulum ada 5. 1. Mengukur tercapainya tujuan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan kurikulum. 2. Mengukur dan membandingkan keberhasilan kurikulum serta mengetahui potensi keberhasilannya. 3. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan yang timbul. 4. Menentukan kegunaan kurikulum, keuntungan, dan kemungkinan pengembangannya lebih lanjut. Dan kelima, mengukur dampak kurikulum bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia pada lembaga pendidikan seperti pendidik, tenaga kependidikan, proses pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Scriven, terdapat 5 tujuan utama dari kegiatan evaluasi dalam kurikulum, yaitu 1. Untuk menentukan hasil dari suatu program. 2. Untuk membantu dalam memutuskan apakah diterima atau tidaknya suatu program. 3. Untuk memastikan kebutuhan revisi materi pelajaran. 4. Membantu pengembangan materi kurikulum di masa depan guna perbaikan berkelanjutan. Dan kelima, untuk meningkatkan metode pengajaran dan teknik instruksional. Kelima tujuan evaluasi ini meliputi seluruh komponen kurikulum, mulai dari proses untuk menilai hasil dari suatu program, menilai efektivitas pelaksanaan program, menilai perlunya revisi struktur konten pembelajaran, dan menilai apakah perlu untuk meningkatkan metode pengajaran dan teknik instruksional. Pada intinya, evaluasi dalam kurikulum bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, serta dampak berkelanjutan dari suatu kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam gambaran program ke depan. Tujuan evaluasi dalam kurikulum yaitu untuk mengukur capaian kurikulum, sejauh mana kurikulum dapat dilaksanakan. Secara umum, manfaat evaluasi dapat dikelompokkan berdasarkan sasarannya, yaitu ada 3. Yang pertama, bagi guru. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, bagi pengguna kebijakan. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Dan yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Selain itu, ada juga pendapat lain mengenai manfaat daripada evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Evaluasi kurikulum ditunjukkan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program pembelajaran yang mencakup intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler telah direalisasikan dalam pembelajaran yang dikembangkan guru atau belum. Agar evaluasi mendapat manfaat, konteks kurikulum harus diperhatikan agar evaluator tidak hanya fokus pada hasil atau dokumen, bahan ajar atau rencana pembelajaran saja, tetapi juga memperhatikan pandangan dan harapan stakeholder terhadap kurikulum. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi kurikulum agar mendapatkan manfaat tidak hanya berorientasi pada produk, tetapi juga relevansi kurikulum terhadap perubahan yang terjadi. Kurikulum akan memberikan manfaat yang sangat menunjang kemajuan pendidikan apabila evaluasi kurikulum dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Karena berbagai perubahan yang cepat sebagai dampak dari kebutuhan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.